Jadi ini sekarang modul 6 itu tentang kepuasan pelanggan dan implikasinya terhadap perilaku purna penggunaan jasa. Oh, boleh. Ini tentang kepuasan konsumen. Jadi kan juga sudah kita bahas alurnya toh. Kepuasan konsumen itu bisa didapat ketika pelayanan yang diberikan oleh karyawan itu oke. Nah ini cara untuk meningkatkan kualitas pelayanan, memperkecil kesenjangan yang terjadi antara pihak manajemen dan pelanggan. Terus perusahaan harus mampu membangun komitmen bersama untuk menciptakan visi dan di dalam perbaikan proses pelayanan. Masih ingat kan 5 kesenjangan itu? Nah, 5 kesenjangan yang sampai ada akhirnya service quality. Masih ingat toh di modul berapa itu? Modul 3 kalau nggak salah. Kesenjangan antara persepsi karyawan, persepsi kualitas sama kualitas yang sesungguhnya, terus kesenjangan antara pihak manajemen sama pelanggan, macam-macam itu kan. Gimana caranya bisa meminimalisir itu sehingga pelayanan bisa lebih ditingkatkan. Terus memberi kesempatan kepada pelanggan untuk menyampaikan keluhan, itu sudah pasti. Jadi kan memberikan saran dan kritik. Terus mengembangkan dan menerapkan accountable, proaktif, dan partnership marketing sesuai dengan situasi pemasaran. Nah, ini apa itu kepuasan pelanggan? Ayo. Tingkat demand, merasa di mana pelanggan menyatakan hasil perbandingan antara produk dan uang yang dibayarkan. Harapan konsumen sesuai dengan apa yang dirasakan konsumen. Oke. Ya, maksimum yang dapat konsumen sesuai dengan pengorbanan. Oke, kalau di sini menurut buku ini kepuasan itu bisa dicapai ketika kinerja produk jasa yang dirasakan itu melebihi dari apa yang diharapkan. Jadi perceived service quality melebihi expected service quality. Jadi apa yang kita harapkan itu lebih rendah dari apa yang kita dapatkan. Jadi kita ekspektasinya kalau sama biasa-biasa aja. Enggak kita bilang bukan puas. Kalau puas itu biasanya pasti melebihi apa yang kita harapkan. Kalau sama biasa-biasa aja. Di tengah-tengah. Terus habis itu, jadi ingat ya, jadi kepuasan itu bisa tercapai ketika pelayanan yang didapat konsumen itu melebihi apa yang dia harapkan. Terus di sini ada kepuasan pelanggan ini menurut Anderson dan Mittal di tahun 2000. Jadi tidak selalu program kepuasan pelanggan menghasilkan seperti yang diharapkan. Jadi ini biasanya performance akan mempengaruhi customer satisfaction, terus customer satisfaction akan mempengaruhi customer retention, terus juga mempengaruhi profit. Gitu ya, jadi alurnya hampir sama kan kayak tadi, ketika pelanggan puas, dia akan bertahan. Retention itu
tingkat retensi atau seberapa besar pelanggan itu berkeinginan untuk bertahan dengan perusahaan yang sama. Nah, kalau semakin tinggi customer retention kan berarti kan kita semakin banyak punya pelanggan yang setia, otomatis profit kita akan meningkat. Gitu. Pokoknya alurnya hampir sama kok. Intinya sama semua. Jangan lupa bahasa Inggrisnya itu dihafalkan maksud-maksudnya seperti apa. Oke. Nah, sekarang kita bahas tentang ketidakpuasan pelanggan. Mbak-mbak pernah merasa nggak puas nggak? Kalau retention itu keinginan untuk bertahan. Kalau loyal setia. Sebenarnya sama sih. Cuman kan beda istilah aja. Yang satu retention itu keinginan untuk bertahan. Tapi kalau loyal itu pelanggan yang setia. Jadi keinginan untuk bertahan itu bisa mempengaruhi kesetiaan kita kan. Pernah, ya hampir semua kan juga pernah merasa tidak puas. Itu bisa dilihat di halaman 6.10. Di halaman 6.10 kalau nggak bisa lihat PPT itu ada ketika ketidakpuasan terjadi. Itu pelanggan bisa take action sama take no action. Jadi ya, saya juga pernah di Jogja itu naik Trans Jogja. Itu Masya Allah. Dari mana ya? Dari rumahnya teman saya itu di daerah Kaliurang ke mallnya itu, ya Allah. Saya harus ganti 3 halte dan itu lama sekali. Ampun, ampun. Mendingan naik taksi serius. Waktunya nggak habis banyak. Kalau untuk transportasi jauh enak Taiwan. Sungguh. Saya tidak bohong. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi ketika pelanggan itu tidak puas, dia bisa melakukan sebuah aksi atau diam aja. Nah, ketika dia melakukan sebuah aksi, itu dia bisa melakukan public action sama atau private action. Kalau public action ini dia langsung minta ganti rugi ke perusahaan, atau dia bisa take legal action. Take legal action itu berarti dia mengambil jalur hukum, misalnya digugat melalui pengacara. Terus atau yang ketiga itu dia memutuskan untuk stop buying product or brand or boycott seller, atau dia memboikot perusahaan tersebut. Jadi dia tidak mau beli lagi dari perusahaan tersebut. Itu public action. Jadi ada 3 ya. Dia bisa langsung minta pertanggungjawaban dari perusahaan, bisa menggugat perusahaan, bisa juga memilih untuk tidak membeli produknya lagi. Terus kalau yang private action, dia ini komplain. Jadi dia komplain bisa ke perusahaan atau ke orang-orang sekitar, pokoknya komplain aja, tapi tidak sebentar ya Mbak, Pin, Ica telepon. Halo. Sorry. Oh. Apa namanya, saya lanjutkan. Jadi kalau yang private action dia itu komplainnya bisa ke temennya atau bisa ke agensi tertentu, pokoknya hanya komplain aja. Jadi nggak minta langsung pertanggungjawaban, misalnya minta ganti rugi atau apa, dia hanya sekedar ngomel lah istilahnya. Ini gimana toh kok kayak gini gitu. Atau bisa juga dia ini mengingatkan teman, produk ini nggak oke loh, berarti itu kan negatif word of mouth. Jadi word of mouth itu bisa 2, bisa positif, bisa negatif. Kalau positif ya berarti dia bilang yang oke tentang perusahaan tersebut, tapi kalau negatif ya